Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Ayu Indira Dewinta Wijaya dengan NIM 20141111146 dengan absen 13 dari kelas Ilmu Hukum semester 4 kelas E, Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah Perancangan Perundang-undangan dengan judul paper Teknik dan Mekanisme dalam Pengesahan Perundang-undangan. Berikut adalah PowerPoint yang akan ditampilkan. Mekanisme dan teknik dalam pengesahan perancangan perundang-undangan. Latar belakang. Peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum tertulis yang isinya memuat norma yang berlaku universal dan mengikat bagi lahirnya undang-undang dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terlepas dari apakah diatur secara hukum oleh konstitusi atau peraturan yang mendasarinya, kekuasaan yang diberikan oleh negara selalu menjadi milik cabang atau lembaga eksekutif. Beberapa lembaga menerima wewenang secara langsung dari konstitusi dan undang-undang lainnya. Sementara yang lain memiliki wewenang untuk mendelegasikan dari satu lembaga negara ke lembaga negara lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Berdasarkan pasal bahwa undang-undang tersebut memuat 5 tahapan, yakni persiapan, diskusi, pengesahan, atau keputusan, dan pengumuman. Teknik penyusunan perancangan perundang-undangan. Adapun teknik pembuatan undang-undang hingga pengundangannya adalah sebagai berikut. Rancangan undang-undang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pembahasan rancangan undang-undang bersama Presiden atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk melakukan pembahasan rancangan tersebut. Pembahasan dilakukan dengan tingkat-tingkat pembicaraan yang dilakukan dalam rapat komisi atau panitia atau alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus untuk menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Dalam mengesahkan undang-undang, Presiden membubuhkan tanda tangan pada rancangan yang telah disetujui bersama dalam jangka 30 hari sejak hari persetujuan. Jika dalam jangka tersebut Presiden belum menandatangani, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dengan kalimat pengesahan. Undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat 5 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kalimat tersebut dilampirkan pada halaman belakang undang-undang yang baru disahkan. Untuk selanjutnya, undang-undang tersebut wajib diundangkan dengan mencatatkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Hal tersebut wajib dilakukan sebab undang-undang yang belum diundangkan belum memiliki kekuatan keberlakuan. Mekanisme pengesahan rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang itu akan disahkan jika Presiden dan DPR secara bersama-sama menyetujuinya. Disahkan atau tidaknya rancangan undang-undang harus sesuai dengan aturan DPR, yakni melalui proses pengadilan. Tidak begitu saja ditentukan oleh pimpinan DPR. Ada dua kemungkinan untuk upaya ini. Pertama, berdasarkan mekanisme pengadilan yang ada,
Rancangan undang-undang disahkan dengan suara terbanyak yang mendukung undang-undang, skenario, atau versi pemerintah. Secara teoritis, ada dua persyaratan proses legislasi ketika sebuah rancangan undang-undang diterjemahkan menjadi undang-undang yang mengikat secara hukum. Dua syarat tersebut adalah syarat formal dan syarat material. Kesimpulan yang dapat diambil adalah peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum tertulis yang isinya memuat norma-norma yang berlaku, yang bersifat universal dan mengikat bagi lahirnya undang-undang dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terlepas dari apakah diatur secara hukum oleh konstitusi atau peraturan yang mendasarinya. Kekuasaan yang diberikan oleh negara selalu menjadi milik cabang atau lembaga eksekutif dan juga bahwa yang dapat mengajukan rancangan undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan juga Presiden atau pemerintah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.